warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah sattar, la ilaha illallah al-ghaffar, la ilaha illallah al-qahhar, la ilaha illallah al-jabbar, al-wahid al-qahhar, al-aziz al-ghaffar, مقدر الأقدار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه في جملة الأخيار. وصلى الله على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار، مفتاح باب اليسار، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الذي يسجد في أمام الله في يوم المحشر، فقال أمتي أمتي أنا لها أمتي، اللهم صل وسلم وبارك على النور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار، مفتاح باب اليسار، سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهر وأصحابه المهاجرون والأنصار. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. Saya terganggu. Saya bawa Quran ini biar Habib naik. Nggak ngerti Quran yang saya bawa. Allahumma amin. Akrimna fi hadhihi al-laila min lailatin nur habibika sayyidina Muhammad. Allahumma balligh salawatana wa salamana ala sahibil maulid nabiyuna sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Gusti, malam ini kami berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami satu akidah, yang mana niat-niat kami membesarkan namamu ya Allah, ya Gusti. Yang malam ini pun kami beruluk salam dan salawat kepada kekasihmu Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, sampaikanlah salam dan salawat-salawat kami kepada kekasihmu Sayyidina Muhammad.
اللهم يا دائم الفضل على البرية آمين يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على صاحب المولد نبينا حبيبك المصطفى محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله يا ربنا يا Gusti ampunilah dosa-dosa kami, sampaikanlah ya Allah serta salawat kami kepada pemimpin kami Sayyidina Muhammad. Ampunilah dosa-dosa kami, kasihanilah kami ya Allah. Ini bumi daripada Kabupaten Brebes yang malam ini bersenandung, berzikir, bersalawat, limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah atas penduduk daripada Kabupaten Brebes ini. Allahumma amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin, Allah amin, Allah ya arhamar rahimin. Yang saya hormati al-mujahid fi sabilillah, ad-da'i ila Allah wa rasulih, muhib li ahli al-bait al-mustafa, akhina al-kiram, al-ustad Pak Kiai Muhammad Muhdi bin Kiai Haji Samsuddin matta Allah bihayatih. Yang saya hormati para habaib yang sengaja untuk bersama-sama berzikir dan bersalawat, yang saya hormati semuanya. Lalu tokoh-tokoh masyarakat, pun pula para asatiz dan asatizah yang malam ini hadir, yang saya hormati. Tidak lupa Bunda yang mulia Ibu Haja Ida Priyanti, Sains Ekonomik yang saya hormati, Bupati Kabupaten Brebes serta suami, dan pula daripada seluruh rekan aparat pemerintah daerah Kabupaten Brebes yang saya hormati, pun pula anggota dewan yang malam ini hadir yang saya hormati, pun pula kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam yang penuh semerbak aroma daripada rahmatullah di bumi Brebes ini, pun pula ma'asyiral muslimin wal muslimat, malam ini dengan catatan mengharap ke Gusti Pangeran agar keluar dari tempat ini Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tentang maulid Nabi alaihi salatu wassalam, banyak orang yang tidak mengerti tentang maulid Nabi Muhammad, ikut-ikutan maulid. Dinten ya ayat di dia, injing di lor, injing maneh di wetan, marhaban marhaban wih ke bumina, leres mang Pak. Sunda atau Jawi? Sunda Ibu Haja. Maulid Nabi alaihi salatu wassalam banyak orang yang tidak begitu mengerti. Bahkan mereka mengatakan maulid Nabi ya bid'ah. Maulid Nabi ente ayat di Quran. Quran 30 juz ente ayat masalah maulidna Kanjeng Nabi kunaon. Ajengan iya hese ente puguh mubadir ngadakan maulid.
sok itunya leres mang ngertos panjenengan pun Ibu Haja ngertos Bu. Al-Quran memperingati lahirna Sayyidina Isa alaihissalam, diperingati sama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Al-Quran pula memperingati hari lahirnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria radhiyallahu salam di dalam Al-Quran. Kumaha sahibul Quran, sahib risal kanjeng Nabi. Pak, harus dipikir, kalau yang namanya peringatan pada saat itu saja selesai. Kita peringati setiap tahun, tos selesai. Nabi Allah Isa hari lahirnya diperingati oleh Allah pada saat itu. Setelah itu tidak diperingati lagi. Tetapi harus mengerti di mana Al-Quran nutilipulu juz. Setiap surat-surat dari Al-Baqarah sampai ke juz amma, setiap surat ayat pribadosna kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, bila sampai ke pribadosna kanjeng Nabi, Gusti Pangeran menekankan ke kita, cintailah kekasihku Muhammad. Ini perintah Bu, cintailah kekasihku Muhammad, ikutilah kekasihku Muhammad. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu bapak-bapak mengetahui, insya Allah yang tidak suka maulid pengiya hadir supaya mendengar. Rasulullah tidak memperingati maulid, itu salah. Saya ini malam terbuka hati saya untuk melebarkan, untuk menyingkap tentang masalah maulid kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak orang mengatakan badeh naon hese tepuku sok itunya buat apa mau bater bikin maulid. Ini kebodohan orang Islam. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh para sahabat, ya kanjeng Nabi, kunaon anjeun setiap dinten Kemis dan Senin puasa? Ada apa di balik ini? Setiap Kemis dan Senin Anda berpuasa. Kenapa nggak berpuasa hari Jumat? Kenapa nggak berpuasa Yaumil Ahad hari pertama? Kenapa Anda secara konsisten melaksanakan ibadah puasa setiap Kamis dan Senin? Tah, canonon sare ya gelis. Aduh, Neng, anggap aja sinetron. Cek junjungan orang kanjeng Nabi, wahai sahabat-sahabatku, aku berpuasa hari Kamis dan Senin, tahadutsin nikmah. Aku bersyukur ke Gusti Pangeran atas nikmat-nikmat diberi kepada aku. Lalu para sahabat bertanya, dalam hal apa ya Rasulullah Anda melaksanakan ibadah puasa? Nikmat apa yang engkau terima sehingga secara konsisten hari Kamis, hari Senin puasa? Lalu Nabi alaihi salatu wassalam, hei sahabatku, aku berpuasa hari Kamis karena aku diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana para nabi-nabi sebelumku. Apakah itu ya Rasulullah? Setiap hari Kamis dengan izin Gusti Pangeran, malaikatnya datang kepada aku memberitakan kabar berita tentang umatku. Fa idza wajadhum khairun,
kalau aku mendapatkan kebaikan, nahmadullah, aku bersyukur kepada Allah. Fa idza wajadhum syarrun, kalau aku mendapatkan tidak baik, nastaghfarnallah ilaihim, aku mohonkan ampunan agar mereka umatku yang tadinya tidak mengenal kebesaran Allah agar bisa mengenal kebesaran Allah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Ana hayyun fi qabri, aku ini hidup di atas pusaraku kambia, hayyun fi kuburihim, sebagaimana para nabi-nabi semuanya hidup di atas pusara-pusara mereka. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, hidupku baik bagiku, bagi kalian, dan pupusku baik bagi kalian. Ana hayyun fi qabri, aku senantiasa mendapatkan berita. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya mencukil dengan crossword, ditulis di bawah yang besar sekali, ini berkaitan dengan ayat Al-Quran, harisun alaikum bil mu'minina ra'uf, bahwa kanjeng Nabi Haris, tahu Haris? Haris itu menjaga. Kalau orang menjaga itu nggak pakai waktu. Harisun alaikum, menjaga kalian. Siapa yang dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, yang mukmin salatnya nu bener. Puasa Ramadan, ulah masuk ke bulan puasa, sakit mah, tarak puasa. Yang dijaga oleh Nabi dunia, kubur sampai yaumil qiyamah, salat nu bener 5 waktu, puasa Ramadan, dan banyak membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ditanyakan pula, eta dinten Kemis kanjeng Nabi, kumaha dinten Isnin, kumaha dinten Isnin. Hari Senin, kata Nabi, adalah hari kelahiranku. Sebelum aku lahir di dunia yang fana ini, Allah tidak memberikan rahmat kepada sejagat raya. Waktu aku lahir, disitulah Allah memberikan rahmat kepada sejagat raya, alam sejagat raya ini. Apa dalam Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan, wujudku memberikan rahmat kepada alam sejagat raya dengan pemberian dari Allah atas diriku. Aku bersyukur ke Gusti Pangeran sehingga aku memperingati hari lahirku bukan setahun sekali. Unggal dinten Isnin aku berpuasa memperingati hari lahirku. Yang dibaca tadi oleh para pemuda-pemuda dah, itu kitab Samtid Duror. Samtid Duror, hari Senin aku peringati hari lahirku sehingga aku berpuasa. Kalau maulid ini yang dibaca barusan ini umurnya 127 tahun. Barzanji maulud yang paling tua masuk ke negara kita itu kurang lebih 467 tahun. Syarafil Anam, Maulid Syarafil Anam, Maulid Syarafil Anam, Maulid Azab kurang lebih 311 tahun. Maulid Tiba 265 tahun. Kita ini ditinggalkan kepada kanjeng Nabi 1450 tahun yang lalu. Nggak mungkin Rasulullah akan mengadakan maulid seperti ini. Yang mengarang ini incu-incu kanjeng Nabi. Lalu maulid dia apa artinya beb maulid ini? Maulid ini nggak lebih nggak kurang biografi, riwayat hidup.
Riwayat Kanjeng Nabi, seluruh maulid diceritakan di dalam Barzanji. Waktu Aminah hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 16, 7 bulan. Waktu 7 bulan, ya Siti Aminah ibunda Kanjeng Nabi sarek, terus melek, dengar suara, hei Aminah, kelak engkau akan melahirkan seorang putra, beri nama Muhammad. Kaget Aminah, kaget Aminah, kaget. Makanya neng ulah sare waya. Paginya repot hese Siti Aminah ke pamannya, ayahnya Sayyidina Abdullah. Ya Aba Abdullah, saya tadi malam secara sadar aku mendengarkan suara bahwa aku akan melahirkan seorang putra agar diberi nama Muhammad. Apa kata Sayyidina Abdul Muthalib? Betul, aku pun sama mendengarkan seperti Anda. Itu ada di dalam riwayat. Ayat. Jadi ini biografi riwayat hidup. Ada orang-orang yang gak suka maulid, orang-orang Islam tapi gak suka maulid. Heran, bingung, gak suka maulid. Kenapa? Riwayat hidup. Sayangnya ini maulid ditulis bahasa Arab, sekarang sudah ada artinya. Jadi kalau mau beli maulid, nu aya artina. Jadi oh iya. Jadi leres anjen. Jadi ngerti. Kenapa kita berdiri? Kenapa kita waktu maulid berdiri? Itu kadang-kadang nggak ngerti. Karena di situ detik-detik kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Fahina qarba awan wad'i ala hadzal habib i'lanat as-samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtaril judil ilahi ala ahli al-wujud tazid wa alsinatul malaika bitafsir lil alamin da'id. Waktu Rasulullah mau lahir, Jibril dipanggil oleh Gusti Allah. Jibril, kabarkan berita gembira dari aku. Ini Allah nggak pernah dia di dalam hadits qudsi tabaraka wa taala. Hadits qudsi itu, hadits qudsi adalah firman Allah subhanahu wa taala yang tidak tertera di dalam Al-Quran. Itu hadits qudsi, ucapan Allah. Itu diceritakan kepada Sayyidina Jibril kepada Rasulullah. Apa di dalam hadits qudsi? Ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bitahani wal bisyarah fa inna nurul masun wa sirril maknun alladhi awjadtuhu qabla al-wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Jibril, longlongkanlah suaramu, pakaikanlah suaramu, beritakan kabar gembira. Kabar gembira. Allah belum pernah mengucapkan aku gembira, belum pernah. Kabar gembira. Gusti Pangeran senang, gembira. Kabarkan berita gembira dari aku Allah kepada seluruh makhlukku yang ada di langit, yang ada di bumi. Jibril sibuk ngabarin ke malaikat-malaikat di langit. Langsung malaikat berbaris. Lalu ke bumi, dikabarkan semuanya. Ia tangkal ya, ia hidup, ada rohnya. Ini tangkal dapat berita juga. Lalu binatang-binatang makhluk semuanya dapat kabar. Kayak kodok, Allah. Kambing,
Subhanallah. Ayam tukuk. Allahu Akbar. Tak kabeh tasbih. Tangkal ya. Subhanallah. Subhanallah. Semuanya tasbih kepada Allah. Kata Imam Malik di dalam kitab Al Muwatta, selama Gusti Pangeran menciptakan langit dan bumi, belum pernah terjadi seperti tanggal 12 Rabiul Awal, di mana seluruh makhluk Allah tasbih mengkultuskan Gusti Pangeran Allah Jalla Jalaluh. Yang nggak dapat kabar siapa? Iblis. Iblis sorangan. Naon you? Tasbih. Naon you? Ditutup. Nggak kuat iblis. Asuk ke hutan. Cak. Tangkal binatang. Subhanallah. Entah kuat ya. Masuk ke laut. Lauk-lauk mau ayat di jero laut. Subhanallah. Nggak ada jalan lain kecuali neangan Sayyidina Jibril. Neangan Sayyidina Jibril. Kapanggih ke Sayyidina Jibril. Jibril. Naon sia? Aya naon ya ayeuna Jibril? Kabeh tasbih. Sekarang ini mau lahir Nabi akhir zaman, Habibullah, kekasihnya Gusti Pangeran. Gemeter iblis, gemeter. Naon Jibril, naon sia, naon ya, kabarna. Mulai Nabi akhir zaman, langsung iblis ngumpulkan anak-anaknya setan-setan seluruh dunia. Hei anakku, setan. Nuhun Aba Iblis, aya naon? Garibis saah, kiamat tos jagat. Kalian mendapatkan tugas sekarang ini. Jadikan ini umatnya ini berantakan. Jadikan rakus sama dunia. Supaya tidak ada persatuan antar umat Islam. Benci membenci, cemburu mencemburui. Jadikan mereka senang dengan jabatan. Lalu terjadilah perselingkuhan di rumah tangganya. Anakku setan. Nuhun Aba Iblis. Dan kalau wanita-wanitanya keluar, dandanin, hiasin wajahnya supaya mengkilap supaya wajahnya cantik. Kalau dia masuk ke pasar, goyangkan pantatnya, dung. Ini benar. Coba lihat perempuan nugel masuk ke pasar, masuk, sok itu betul man. Subhanallah. Kuntilanak tah ya di situ. Disitulah setelah Allah memerintahkan membawa nur Kanjeng Nabi Muhammad, Jibril, malaikat-malaikat besar, waktu sampai di bawah arsy Gusti Allah, fahtazzul arsyu taraban wa istibsara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wa dajjatil malaika tahlilan wa tamjidan wal istighfara. Waktu Sayyidina Jibril dengan malaikat-malaikat besar membawa nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu bawa terus sampai di bawah arsy Gusti Allah, penuh malaikat yang tadinya duduk bangun, semuanya langsung bertasbih subhanallah alhamdulillah. Dari gemuruhnya para malaikat sampai arsy-Nya Gusti Allah goncang, diliputi oleh nur cahaya. Sayyidina Jibril terus sampai ke bumi, diletakkan di rahimnya Siti Aminah. Setelah diletakkan,
Mundur Sayyidina Jibril, antosan di luar biliknya Siti Aminah. Diuk. Ternyata di dalam biliknya Siti Aminah sudah ada dua wanita pilihan Gusti Allah. Yang pertama Siti Maryam, ibunda Nabi Allah Isa. Kenapa rohnya Siti Maryam dihadirkan di biliknya Siti Aminah? Karena ini wanita luar biasa. Pada hari itu, malam itu, beliau mendapatkan kehormatan dari Allah. Karena apa? Umur 12 tahun udah tertutup auratnya. Umur 14 tahun badai menuju ke pasar, waktu jalannya itu nunduk. Ada yang negor, Maryam, Yam, kemana Yam? Malu Siti Maryam, ke bumi nangis. Ampun Gusti, jangan hidupku menjadi fitnah di dalam kampungku. Coba si Iro, si Yuni, si Yuli, ayak si Agus di Parapatan. Ini makanan gua nih. Terus jalan, make bedak setengah kilo. Ini Siti Maryam, umur 17 tahun, halwah sendirian di dalam kamarnya di sebelah selatan Masjidil Aqsa. Waktu halwah gak keluar-keluar, Sayyidina Zakaria bingung. Kumaha keponakannya ini Siti Maryam. Bingung, gak keluar-keluar ini Siti. Diketok kamarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, paman. Mangga. Masuk. Kaget. Kunaon kaget? Seor buah-buahan. Aya kismis, apel, anggur, delima, nun teu aya 2 bu, pete jengkol teu aya, kabeh aya. Ditanyain oleh Sayyidina Zakaria, anna laki hadza ya Maryam, di mana ya buah-buahan? Min indillah, di surga. Kelak. Asyik. Dahana di surga. Umur 17 tahun, tambah hari tambah gede perutnya. Kunaon ya? Dibuka, entah aya bisul. Gede. Bingung. Akhirnya lapor ke Sayyidina Zakaria. Hei paman, perutku tambah hari tambah gede. Kunaon dia? Kata Nabi Allah Zakaria, hei Ananda Maryam, sholat, minta jawaban ti Gusti Pangeran. Ayak naon ka anjeun? Sholat, suwengi, luangi, tilu wengi, tilu penting kaopatna dongkap malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun? Ana malaikatillah. Ayak naon malaikat ngabarkan ke anjeun bahwa kamu akan melahirkan seorang putra pemimpin Bani Israel. Hei malaikat, aku ini nggak pernah dipegang sama laki, apalagi diembus-embus. Gak pernah. Udah nggak pernah diembus-embus, nggak pernah diunyel-unyel. Bagaimana saya hamil? Dijawab oleh malaikat, fa idza qadallahu amran an yaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Ijingna kabaran, hei paman Zakaria, aku hamil. Ulah. Hamil kumaha ulah ya. Kalau begitu, hei Maryam, kamu ngungsi, jangan sampai terjadi atas fitnah kepada keluargaku. Mangga anjen keluar dari sini. Tolong kamu keluar, jangan tinggal di sini. Akan terjadi fitnah kepada diriku.
dan keluargaku. Karunya Siti Maryam nyokot bajunya sorangan wae ke gunung. Gak lama mau melahirkan. Dalam Al-Quran disebut Maryam berkata kepada Allah, ya Allah ya Gusti, ambillah rohku, aku gak tahan sakit. Brojol. Waktu ngowe-ngowe dilihat putrana kaseptein. Emangnya si Udin. Ini Nabi Allah Isa, bodas, bule, rambutnya pirang. Asyik. Langsung sholat. Loh, beb, kumaha kok sholat? Kok nggak ayat nifas atau kumaha ya langsung sholat? Iya, Bu, maaf. Siti Maryam ya belum pernah beli softtek. Disucikan oleh Allah. Dua wanita yang disucikan oleh Allah. Fatimah Zahra binti Rasulillah. Itu Fatimah habis melahirkan Sayyidina Hasan, 10 bulan melahirkan Sayyidina Husain. Sepintas selalu seperti anak kembar. Siti Fatimah belum pernah menstruasi dan Siti Maryam belum pernah. Lalu Siti Maryam mengatakan, aku berpuasa tidak bicara. Tak bicara sama orang 3 hari, sehari 2 hari, hari ketilu nah langsung ke mana? Ke pondokana, ya ke kampungnya. Pendeta-pendeta Yahudi nenjok saya, Siti Maryam kok bawa anak lagi ngelus-ngelus janggut, nah ayat setengah meter. Waktu Maryam bawa anak kaget. Maryam, budak saha ya? Maryam ngomong, Maryam, kamu tuh keturunan Ali Imran. Keturunan Ali Imran ini semuanya para nabi, disucikan oleh Allah. Kamu ini keturunan Ali Imran, kamu wanita suci, kenapa berzina? Maryam. Akhirnya penasaran saya, pendeta-pendeta Yahudi nenjok ke Sayyidina Isa, langsung ngomong, anak Abdullah. Saya ngomong ya orang, saya hamba Allah, besok saya akan memimpin Nabi Bani Israel. Dipiara oleh Siti Maryam sampai menjadi Nabi Rasul. Waktu Siti Maryam sholat malam, sujudnya lama, di situ Allah mengambil rohnya, pupus kehariban Gusti Allah. Waktu kanjeng Nabi alaihissalatu wassalam mau lahir, ini wanita mendapatkan kehormatan dari Allah. Rohna dihadirkan di bilik Siti Aminah. Gak cukup, malaikat-malaikat besar. Siti Maryam, ayah deh, siapa lagi? Seorang ratu, arana Siti Asia, istrinya Fir'aun. Kalau keluar Siti Asia ini, gelangnya 1 kilo, kiri 1 kilo, anting-antingnya seon. Kalungnya 1 kilo, kalau keluar keberatan mas. Sayyidina Musa datang memberikan Taurat, dibaca. Masuk ke dalam hatinya. Langsung dilepaskan gelangnya. Kerincing, klung. Belum. Tiap malam sholat. Waktu sholat suaminya masuk Fir'aun. Hei, istriku, apa yang kamu lakukan? Bila aku melihat begini lagi, aku akan vonis kamu hukum mati. Aku ini Tuhan, kata Fir'aun. Itu dijawab sama Siti Asia. Keluar. Setelah Fir'aun pepergian 2 minggu di dalam peperangan pulang, ngelihat Siti Asia lagi menangis, sujud. Ya Allah, ya Gusti Hampura. Masuk Fir'aun, langsung ditendang oleh Fir'aun 3 meter, pingsan. Lalu memanggilkan pengawal istana, pengawal, masukkan
Ini wanita ke penjara, besok umumkan kepada seluruh warga Mesir bahwa dia tidak mau sujud kepada Tuhan Fir'aun. Kabarkan seluruh warga Mesir harus hadir di alun-alun. Injinglah diseret-seret Siti Asia sampai di tengah lapangan, ditidurkan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, tidurkan. Nggak bisa ngomong, hanya tasbih ahad, ahad, ahad. Nabi Allah Musa datang. Hei Musa, doakan aku. Kata Nabi Musa, tidak, aku ini kemari diperintah Allah. Sekarang seluruh malaikat langit dan bumi menunggu doamu, Siti Asia. Mohonlah kepada Gusti Pangeran, mereka semua akan mengaminkan doamu. Naon doa Siti Asia? Ya Allah, ya Gusti, angkatlah derajatku di sisimu ya Allah. Datang Fir'aun. Hei istriku, kalau kamu sekali aja sujud di depan seluruh rakyatku, aku akan bangunkan mahlige emas, istana emas. Apa yang kamu minta aku akan beri, asal sekarang seluruh rakyatku melihat bahwa engkau ini sujud kepada aku. Apa kata Siti Asia? Ya Fir'aun, la asjudi illa rabbil a'la. Aku nggak pernah sujud kepada engkau kecuali kepada Allah yang maha tinggi. Saking keselnya Fir'aun, hei Algojo, bawa itu besi yang 500 kilo, setengah ton. Lelehkan itu besi. Itu besi sampai leleh, ditaruh kepada wanita yang tidak berdaya di atas dadanya. Sampai ambles, masuk ke jero ke bumi, terbakar mati syahid. Waktu Rasulullah akan lahir, ini wanita mendapatkan kehormatan. Rohna dihadirkan di bilik Siti Aminah. Nggak cukup, ini peristiwa besar. Seluruh langit dan bumi bertasbih membesarkan Allah. Siapa lagi yang dihadirkan yang belum pernah turun ke bumi? Siapa? Hurul Ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Bidadari turun atas pilihan Allah dari kayangan surga sambil membaca tasbih menuju ke biliknya Siti Aminah dengan mengucapkan apa? Ayo sarang-sarang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pinu di bilik Siti Aminah, tapi Siti Aminah nggak tahu ada malaikat, ada dua wanita pilihan Allah, para bidadari, nggak tahu. Cuma Siti Aminah, ibunda Kanjeng Nabi, ditemani seorang bidan yang bernama Syafa. Ya Syafa, aku ini hamil, percaya nggak percaya? Kunan. Al-Habibil Imam Samtud Duror tadi yang dibaca pemuda menyatakan wala tashku minhu alaman wala ilalah. Belum pernah merasakan sakit, belum pernah. Biasa ibu-ibu kalau hamil ke kanan ada. Ini gara-gara si engkos nih, monyet si engkos, anu ke kiri ada banget sia engkos. Tapi ibunda Kanjeng Nabi gak sakit. Wala tashku minhu alaman wala ilalah. Dijawab oleh Siti Syafa, hanaki ya haki, beruntunglah. Jarang orang seperti anda, hei Siti Aminah. Hei
Syafa, rasanya sekarang saya akan melahirkan kandunganku. Tolong bantu ambilkan kain-kain. Di rumah itu hanya 2 orang. Syafa masuk, ngambil kain, balik kaget. Siti Aminah sudah melahirkan. Lahirnya si putra tersebut tampak dijamak oleh sang bidan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Syafa ini gemeter. Kenapa dia gemeter? Dia belum pernah melihat fenomena pemandangan seperti seorang ibu melahirkan. Bagaimana? Sang putra waktu lahir posisinya itu sujud. Kaget dia, gemeter. Diambil oleh Siti Syafa, ditaruh di sampingnya Siti Aminah. Nur, faqa kulla nur, cahaya di atas cahaya, nggak tahan Syafa, menutup matanya, dia mundur. Tampak diketahui oleh 2 insan, malaikat Jibril dengan malaikat yang besar-besar, semuanya bangun berdiri mendekati kanjeng Nabi. Siti Maryam, Siti Asia mendekati kanjeng Nabi. Para bidadari mengitari kanjeng Nabi. Buat apa mereka? Semuanya ada di bilik Siti Aminah. Pasti perintah Allah. Lalu apa yang mereka kerjakan? Memberikan congratulation, selamat atas lahirnya Zainul Wujud, rahmatan lil alamin. Apa yang mereka katakan? Marhaban, ya marhaban, marhaban, ya khatimil anbiya wal mursalin, marhaban, ya marhaban, marhaban, ya habibur rahman nur rahim, marhaban, ya marhaban, marhaban, ya Muhammad Nabiullah wa Rasuluh. Selamat datang wahai insan penutup para nabi-nabi. Selamat datang wahai insan kekasih sang maha pengasih lagi maha penyayang. Selamat datang wahai Muhammad, pilihan Allah dan utusan Allah. Kenapa kita setiap maulid kita berdiri? Disitulah kanjeng Nabi lahir. Lalu kita mengucapkan apa? Ya Nabi salam, Allahumma sholli alaihi. Ya Rasul salam, Allahumma sholli alaihi. Habib salam alaika, salawat alaika Allah ya Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawat Allah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Wahai pilihan Allah, salam sejahtera bagi Anda. Wahai utusan Allah, salam sejahtera bagi Anda. Wahai kekasih Allah, salam sejahtera bagi Anda. Senantiasa tercurah rahmatullah atas dikau, wahai pemimpin kami Sayyidina Muhammad. Ya, naon artina kabeh ya. Inilah cinta, letupan cinta. Kita ini diwajibkan dari Allah untuk menyintai Rasulullah. Waktu kita hadir maulid, disinilah letupan cinta kita. Kita ekspresikan di depan seluruh para malaikat mukarrabin yang hadir malam ini. Mereka mencatat semuanya amal-amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, cinta ini memang mahal. Cinta merenggut waktu. Cinta menyita umur-umur kita. Cinta
tanpa melihat materi, itu namanya cinta. Lalu apa? Kita nggak mungkin cinta kepada seseorang kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Bohong, bohong. Anda menyintai seseorang tanpa mengenal, mustahil. Bohong, bohong. Apa kata pepatah kita? Maka tak mengenal tak. Kalau mengenal pasti sayang. Kita ini diperkenalkan oleh Allah, ini loh pemimpinmu, inilah kekasihku. Sampai di dalam ayat yang lain Allah menjamin kita seperti malam ini dalam surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat gamblang, ini ayat tegas luar biasa. Apa? Jaminan bagi kita sebagai pecinta-pecinta Nabi. Pak, Bu, saya ingatkan, ini Quran. Jangan main-main, jangan menafsirkan seenaknya, ini Quran. Apa? Kalimat Quran bila diawali kalimat Qul, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya katakan, hei Muhammad, kepada seluruh umatmu, in kuntum tuhibbunallah, apakah mereka ingin ridho dari aku Allah, fattabi'uni, ikutilah engkau dulu ya Muhammad. Bagaimana kita akan mengikuti seseorang, apalagi cinta? Mustahil kalau kita nggak kenal. Kalau kita sudah kenal, sudah jatuh cinta, itu baru apa yang dilakukan orang tersebut kita manut. Nih, ibu-ibu unggal dinten bikin nasi goreng, sangu goreng buat sarapan, betul Bu? Jreng. Telur mata kebu, cek. Suamina si Asep dahar si Asep. Ibu-ibu, Pak, biasanya nggak ngomong. Kumaha uyana. Cekap ente. Nggak ada komentar. Habis dahar Tuan Asep ya ngopi ngudut di Samsul. Asyik Kiai Ci Samsul. Selesai baru dicokot tasna. Sampai di Pantau Bumina. Di situ istri ngomong, Kang, naon ya. Pokoknya tos gawean di ditu langsung uwi ke bumi. Nah, tos gawean langsung si Asep. Bukan berarti suaminya ibu itu takut, tidak. Itu cinta. Cinta itu manut, ngikut. Itu namanya cinta. Begitu juga ibu-ibu. Bade ka mana ya? Menor ya. Bade ka pasar. Naon? Bade meser tiyo. Kayak wong aya Habib di Jakarta. Nu anyar tina. Terus di situ baliknya, meser balik. Itu cinta. Dan di sini Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah kekasihku Muhammad kalau kalian mau selamat, kata Allah. Kalau kalian menyintai kekasihku Muhammad, yuhibbukumullah, aku Allah akan cinta kepada kalian. Lalu naon untung nabib urang sadayana cinta ke Kanjeng Nabi, Gusti Pangeran cinta ke kaulah, naon untung nabib. Sok kitu jelmi dijawab ti Gusti Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, aku ampuni dosa-dosa mereka, aku ampuni dosa-dosa mereka yang cinta kepada kekasihku Muhammad. Seperti kita duduk di sini, kita dengarkan Quran, kita bersalawat kepada Rasulullah, justru niatkan datang kemari jangan melihat kiai. Kiai ini wasilah, hanya jembatan titian. Tujuan orang sadayana dongkap ka dia, rindu ke Kanjeng Nabi Muhammad, cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga doa-doa orang
diparingi diijabati Gusti Allah. Niatkan untuk Rasulullah. Kita sekarang ini jangan lepas dari salawat, sebab malam ini kita ini ada hubungan dengan Rasulullah. Kumaha Habib? Rasulullah di Madinah. Ayah hubungan. Iya. Desa Garja. Asas. Madinah tepi. Bagaimana ya hubungan ke Kanjeng Nabi Muhammad? Saya kasih contoh secara fisiologi. Ayah arana si Yuni. Kenalan sama si Agus di mall Brebes. Kenalin Agus. Yuni. Ngobrol, minum teh botol. Karena si Agus pas-pasan duitnya ya. Teh botol wae ya. Terus gitu, si Agus ke mana? Ke Pejagan. Si Yuni, ke mana? Ke Babakan. Wengi sorangan wae tah si Agus. Yuni. Si Yuni aya di Babakan. Agus. Kumaha bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Padahal si Agus tarak mandi. Si Yuni tarak make sampo. Seur kutuna di rambut nata. Tapi kumaha aya hubungan Sukma dan si Agus dikirimkan kepada si Yuni di dalam ilmu kejiwaan telepati, di dalam ilmu tasawuf sirril batinnya dikirimkan kepada si Yuni, sehingga si Yuni kesambat. Agus. Orang ayana di dia salawat ke Kanjeng Nabi. Pasti Kanjeng Nabi aya kabar orang sadaya dia dengan kebesaran Allah. Oleh karena itu malam ini kita semuanya, tidak habibna, tidak kiai, tidak ulama, tidak aparat, dan pun pula kaum muslimin muslimat, sekarang saat ini kita semuanya ada hubungan dengan Rasulullah. Jangan putus ini hubungan. Keluar dari sini kita baca salawat, senantiasa baca salawat. Kumaha macana? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo mangga sareng-sareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahu yang kita baca ini? Yang kita baca ini sejarah hadis belum pernah setangguh ini hadis. 24 sahabat mentashihkan ini hadis. 11 sahabat yang ikut perang Badar. Apa bunyinya di hadis? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyiat wa rafa'allahu asyra darajat. Sekali orang duduk maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina can hudang langsung diberek ti Gusti Allah tilu. Nu pertami naon? 10 pahala. 10 pahala. Nu kadua naon deui? Diambil dosa kita 10. Enggak cukup. Dibere deui ti Gusti Allah. Naon deui beb? Diangkat derajatna orang 10 derajat. Salawat. Hebat. Luar biasa. Dan hebat lagi salawat ini, walaupun kita nggak megang air wudhu, nggak apa-apa. Nggak megang air wudhu nggak apa-apa. Ibu-ibu tiap bulan kos bonekan tepayu dah. Penoneng kita sholat, penoneng kita sengaja ya. Dibolehkan baca salawat walaupun berhalangan. Luar biasa.
ibadah yang ria, ibadah yang pamer. Umpamina ya nyokot tasbih jalan di jalan ini, kos naon, kos pendekar Cina nu mabuk lah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli. Tak malaikat ngikutin. Numpak motor. Baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina. Untuk pakai helm polisi nggak bisa ngomong salawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Luar biasa salawat. Numpak angkot cek. Allahumma shalli ala sayyidina. Cek berhenti. Ayah cewek numpak cek. Roknya pendek. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Salawat dah. Engke wengi ayak bola kah? Iya dah. Salawat walaupun kita nggak konsentrasi tetap dicatat. Cokot tasbih lalajo naon? Real Madrid. Geng geng geng. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Oh Ronaldo. Allahumma sholli ala sayyidina. Gol. Allahumma sholli ala sayyidina. Eta malaikat terlalu televisi kemonyong ente tah langsung catat. Tuh hebat. Tapi ulama ke jana pondok. Kalau rumah mau sial, rumah mau apes, rezeki seret, make jana pondok di tengah imah. Meski itu make jana pondok, sukuna ngengkang, lalajo televisi gunduna berakar-berakan gak beda. Daerah keputrina pakai celana panjang atau pakai sarung. Kalau mau pakai celana pendek dibilik nah sama istri pahala mah iya celana anyar mah nu mana nu anyar nu mana nu anyar anyar nu mana anyar eta pahala iya untuk pakai celana pondok bogel lagi keluar di imanah nges miskin dunia miskin akhirat keluar di belakang naya tulisan tepung terigu la ilaha udah miskin dunia akhirat ya pakai celana panjang sarung baca salawat ibu-ibu sinetron lalajo nonton chat oh iya muncul deh Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli oh eta iblis Allahumma sholli ala cek malaikat edan ya jelmi ngomong iblis salawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Bu enjing pada nuju ke pasar cokot karanjang biasanya ibu-ibu beli nyaon tuh naon tah tetangga orang saha si iro kunaon bu dosa gede tah dosa yang paling besar menyesatkan hidup rezeki seret jangan ngurusin rumah tangganya orang pikir urus suami kumaha suami kalau suami mau datang dandan yang rapi minyak wangi seliter bedak setengah kilo lipstick ya ia pakai bedak FIFA yang 2000 baunya a'udzubillah pakai Elizabeth naon wangi asyik oh asyik pakai nungantosan suami dihitung sama malaikat mana ya si Udin etak malaikat di sebelah nyatet dari detik ke menit nunggu suami pahala bagaimana suami nggak kawin lagi datang bawang bawa jengkol nges gitu tidur mantatin utangnya sambungan pakai peniti la ilaha illallah roba bu besok ngokot keranjang baca salawat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, mangga bu. Allahumma sholli ala sayyidina. Bayangkan di Bumina sampai ke pasar 50, balik deh 50, 100 kali 10 sabaraha? 1000. Di pasar nana di dapur ceng saya puyana baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina. Dui Allahumma sholli ala dui. Raos masakan. Dan jangan pergi ke dukun, Bu. Hati-hati. Siapapun yang pergi ke dukun gak ada ampun dari Allah. 40 dinten dihempit-hempit di kubur. Ula-ulin masalah daripada dukun dilaknat oleh Allah. Umpamina suamina dongkap unggal peting jam 12, jam 1, jam 2. Jangan cemburu. Minta kopi, bikinin kopi, bacaan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Alah masalahnya. Mudah-mudahan si Udin cinta sama gue. Allah berekkan klek. Dinten, 2 dinten, 3 dinten, tidak ada kemajuan. Keopat na dinten keopat. Subuh badai menuju ke kantor nak. Bikin kopi, bacaan salawat. Tahu Bu, reak subuh tah kos Indomelek kental. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Mudah-mudahan si Udin gila sama gua. Allahumma sholli ala sayyidina. Berekan ke si Udin klek. Langsung Udin dah. Ma. Udah salawat, enggak ada. Yang dilarang salawat hanya 2 tempat. Pertama di kamar mandi. Kamar mandi tempat pribadi, tempat kotor. Dan malaikat enggak bisa nyatet. Nenjok menunggal-lunggu mas ngibrit malaikatna. Nuka 2, setelah pertandingan si Udin dan si Iro ketelebakala kecayala ente jangan guyu terus ini ngomong guyu aja. Salawat orang-orang yang nggak suka salawat, Beb kenapa nggak baca ya Allah? Kenapa nggak baca ya Latif, ya Kabir, ya Alim, ya Khabir? Kok salawat aja? Jangan salah persepsi. Sebelum kita sampai ke nama Kanjeng Nabi Muhammad, kita awali dengan apa? Allah artina Allahumma. Ya Allah, ya Gusti, demi nama-namamu yang maha agung, aku beruluk salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi sebelum nama Kanjeng Nabi kita sebut nama Allah yang kita sebut. Makanya orang-orang yang nggak suka maulid, nggak suka salawat, buat apa baca salawat? Ini kadang-kadang kebuduhan itu ikut-ikutan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebagai penutup ada penceramah kita ini. Mungkin Al Habib mau bawa. Saya kasih oleh-oleh. Ini Bu. Ini insya Allah yang mempunyai ini senang dunia wal akhirah. Amin naon dengarkan heula amin. Amin rais. Ya arana ratib. Rotib di Habaib ayat 3 yang terkenal. Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Attas, Rotib Al-Aidrus. Rotib Al-Haddad itu pertama kali masuk ke Indonesia, yang mana seluruh ulama di negara kita bersepakat supaya setiap rumah membaca Rotib Al-Haddad. Kenapa? Karena setiap rotib itu artinya mentartibkan bacaan-bacaan, ada tujuannya. Rotib Al-Imamul Haddad Qutbil Irsyad wal Ibad itu untuk apa? Memperisai kalau orang berangkat dari rumahnya ke kerjaan, balik lagi ke rumahnya agar selamat. Itu Imam Al-Haddad. Imam Al-Attas, rotibnya Al-Attas itu menjaga santet-santet, sihir-sihir. Ini Al-Aidrus yang pertama kali, umurnya sudah 540 tahun. Satu zaman dengan Wali Songo. Kenapa? Beliau ini seorang imam, seorang pemimpin sufi, pemimpin tasawuf, pemimpin ulama.
pada zaman beliau ada dua hal kejadian, krisis tauhid dan krisis ekonomi. Mereka semuanya datang kepada Al-Imam, tolong ya Imam, mintakan sama Allah agar dicabut krisis tauhid dan krisis ekonomi. Dikatakan oleh beliau, saya ini seorang hamba Allah biasa, tapi saya akan memberikan solusi jalan keluar. Diciptakan rotib. Rotib ini diawali, Bu, istimewa ini rotib, bukan apa-apa. Biniat Al-Fatihah, biniat zahir batin nafsi ahli wal aulad. Ya, belum kita baca ada niatnya. Ya Allah ya Gusti, aku membaca ini dengan niat lindungilah diriku. Aku niat diriku, lahirku, batinku, seluruh organ tubuhku. Lalu lindungilah ya Allah diriku, keluargaku, dan harta bendaku ya Allah. Baru membaca Fatihah. Diteruskan Alif Lam Mim. Lalu pertengahan Alif Lam Mim disambung sampai akhir dari Al-Baqarah. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca surat Al-Baqarah pertama, disambung pertengahan dari surat Al-Baqarah, disambung pula akhir daripada surat Al-Baqarah, pahalanya, ingat Pak, pahalanya seperti membaca Al-Quran 30 juz. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Lalu daripada doa-doa memohon kepada Allah, pendek. Ini enggak sampai 5 menit selesai bacanya. Lalu yang ketiga di sini, tawassul kepada seluruh para aulia Allah sedunia, yang diawali dari Wali Sembilan putranya, lalu Imam Bonjol di Ponorogo, para ulama-ulama besar yang ada di dunia. Lalu yang kelima di sini Asmaul Husna. Asmaul Husna ini dikarang oleh seorang imam, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atras. Dia menyadur dengan doa dari Rasulullah. Ini doanya semua dari Rasulullah. Dia sadur begitu rupa, di tengah-tengah berhenti, sebut apa niat dan hajatnya. Kalau kita ada niat penting sekali, sholat malam baca Asmaul Husna, lalu apa? Kita baca doanya Rasulullah. Jitu mustajab. Ketujuh di ini kitab ada Sayyidis Salawat, rajanya salawat, dikarang oleh Al-Imam Ahmad Dalail. Kedelapan di ini kitab ada Salawat Abbasiyah, salawat dari Nabi diijazahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, sehingga ulama mengatakan salawat Abbasiyah. Kesembilan di ini kitab gosida-gosida. Kesepuluh di ini kitab ada apa? Biografi, riwayat singkat kehidupan Sahibur Rotib. Ke-11 bintang film di Jakarta. Ini yang tanggung jawab nih. Ajengan, asyik. Pak, Bu, saya kasih tahu. Ini ditulis atasnya Quran, bawahnya Latin, bawahnya artinya. Jadi kita baca, kita tahu bacaan kita kemana. Jadi artinya semuanya ada. Dan kalau nggak bisa bahasa Qur'annya atau bahasa Arabnya, Latinnya bisa baca. Semuanya Latin dan arti. Terima kasih kepada para jamaah. Insya Allah waktu-waktu yang akan datang kita bisa bersilaturahmi kembali kepada Pondok Pesantren Kiai Haji Muhammad Muhdi bin Kiai Samsudin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi wal afu minkum wa hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.